Shalom ibu-ibu WIC. Saya percaya ibu-ibu terus dalam keadaan yang luar biasa beserta dengan Tuhan. Amin. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Katakan Tuhan Yesus baik, bahwasanya kekal untuk selama-lamanya. Baik ibu-ibu, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur kalau Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh beribadah pada hari ini lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah hadir beserta dengan kami di setiap rumah kami masing-masing. Kami berikan waktu ini khusus untuk memuji menyembah nama Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan, supaya sungguh-sungguh lewat ibadah ini kami diberkati dan Tuhan juga diberkati lewat pujian penyembahan kami. Di dalam nama Yesus kami siap memulai ibadah kami hari ini dengan ucapan syukur. Mari sama-sama katakan amin. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, sebab rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Haleluya. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Sebab Dia baik. Haleluya. Haleluya. Allah kita Allah yang setia. Bapa kita sungguh baik. Mari sama-sama naikkan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Katakan ku akan bersuka, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Katakan rahmat-Nya baru, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Kasih Tuhan buat rahmat-Mu yang baru hari ini. Kami terima di dalam nama Yesus. Mari sama-sama lagi katakan, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Katakan rahmat-Nya, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap, anugerah-Nya limpah.
mengucap syukur. Setiap waktu, setiap detik dalam hidup kami itu semuanya anugerah dari Tuhan. Setiap nafas yang kami hirup berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehidupan yang Kau percayakan bagi setiap kami. Kami menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Musim demi musim berlalu, tapi kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Badai cobaan boleh kami hadapi, tapi tidak membuat kami gentar dan takut karena Tuhan beserta dengan kami. Yesus setia, Dia sahabat sejati kami, Dia tak pernah tinggalkan kami. Kesetiaannya, kebaikannya, kemurahannya selalu mengikuti setiap langkah kami. Tak pernah terlambat datangnya pertolongan-Mu. Tuhan, Kau selalu menepati janji-janji-Mu di dalam hidup kami. Sebab Kau setia dan adil. Tak pernah berkesudahan kasih setia-Mu, Tuhan. Dengan apa kan kami balas semua kebaikan-Mu selain kami berikan hidup kami. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sama-sama naikkan pujian. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang kami terima dari-Mu, Tuhan. Ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
Puji Tuhan, saya meyakini Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Walaupun kita tidak beribadah secara onsite, namun saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang menyertai hidup kita. Mari kita berdoa menyiapkan firman Tuhan. Kita terima, kita aminkan firman Tuhan, biar itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan berbicara buat kami, karena Engkau Tuhan yang maha tahu. Engkau tahu keadaan situasi yang dialami oleh setiap kami Tuhan, karena Engkau Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Biarlah pada waktu kami mengaminkan firman Tuhan, kami percayakan firman Tuhan, kami bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami punya masalah Tuhan berikan kami pertolongan, keajaiban dan mujizat. Kami siap diberkati oleh firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan duduk ibu-ibu sekalian. Shalom Women in Christ. Senang bisa melayani walaupun secara online, tapi saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh amat baik dalam kehidupan kita. Pada saat ini saya akan bicara tentang hope in Christ. Mengapa kita harus bicara tentang pengharapan dalam Kristus? Seperti kita ketahui, kita berada dalam situasi yang disebut dengan pandemi COVID-19. Pada tanggal 11 Maret 2020 dimulailah satu istilah yang disebut dengan pandemik dunia. Sebenarnya saya tidak tahu apa itu istilah pandemik, tapi saudara, ketika saya pelajari, ini sebuah wabah yang mengglobal. Ini tidak pernah mungkin kita alami dalam kehidupan kita, tapi hal ini terjadi. Pemerintah kita juga saudara secara formal mengumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 Presiden kita mengumumkan ada 2 kasus positif yang terjadi di Indonesia, dan sejak itu ada banyak orang di atas muka bumi yang menderita, yang terpapar COVID-19. Kurang lebih pada saat ini kurang lebih 323 juta kasus yang terjadi, dan ada 5,5 juta lebih kematian yang terjadi. Dan kita belum selesai sesuai dengan pandemi, karena ada berbagai macam varian. Ya, ada yang varian Alpha, Beta, Gamma, Delta, dan sekarang katanya Omicron, yang kata ibu-ibu ini mirip-mirip dengan sinetron. Ya, saya tidak mau singgung saudara istilah-istilah ini, tetapi begini, kenapa kita harus bicara tentang pengharapan dalam Kristus? Kalau kita bicara tentang women in Christ, wanita yang hidup dalam Kristus, maka wanita yang hidup dalam Kristus adalah wanita yang memiliki hope in Christ. Mengapa? Karena akibat pandemi ini membuat lebih dari setengah penduduk dunia stres akibat yang namanya pandemi COVID-19 ini. Di Indonesia disurvei 64,3% orang Indonesia mengalami yang namanya kecemasan dan depresi karena COVID-19. Anak-anak kita mengalami yang namanya penurunan semangat karena belajarnya harus dari rumah. Beberapa sekolah sekarang sudah mulai buka pembelajaran tatap muka atau PTM, tetapi itu pun juga dilakukan sangat hati-hati. Bahkan ada beberapa sekolah tutup lagi karena terjadi penularan di sekolah. Ini membuat banyak anak-anak kita juga jadi tidak semangat. Ibu-ibu juga pasti stres di rumah, ya, karena harus ngajarin anak, menemani anak, ya, women in Christ yang punya anak masih dalam usia sekolah, kita pasti semua mengalaminya dan merasakannya. Dan disurvei oleh Universitas Airlangga, siapa yang lebih stres, orang muda atau orang tua di tengah-tengah pandemi gini? Universitas Airlangga bikin survei, ditanya, ternyata dengerin ibu-ibu, yang lebih stres ternyata adalah orang muda. Walaupun orang muda secara fisik lebih kuat, tapi secara mental gak seperti orang tua. Jadi hasil penelitian dari Universitas Airlangga mengatakan bahwa orang muda lebih stres di tengah pandemi dibandingkan orang tua. Kenapa? Karena orang tua sudah punya pengalaman hidup, sudah biasa dengan berbagai macam tantangan, persoalan, himpitan dalam hidup. Jadi sudah makan asam garam kehidupan, sehingga jadi lebih tahan dibandingkan orang-orang muda yang masih lugu, lucu dan belagu, yang imut-imut makan semut sama lumut, begitu ya. Jadi ternyata orang muda walaupun secara fisik lebih kuat daripada orang tua, tapi secara mental di tengah pandemik lebih stres. Ditanya lagi, mana yang lebih stres? Pegawai swasta atau aparatus sipil negara atau ASN? Hasil survei mengatakan, pasti ibu-ibu tahulah jawabannya, para wanita women in Christ pasti setuju kalau yang namanya pegawai swasta jauh lebih stres dari ASN. Karena kenapa? Harus diakui di tengah pandemi ini banyak terjadi yang namanya PHK, omset menurun, perusahaan harus membuat semacam kayak ya efisiensi dalam bisnis, dan itu yang membuat banyak orang kena PHK. Jadi pegawai swasta, mungkin juga pengusaha, pebisnis, banyak yang mengalami dampak dari COVID-19. Nah, ditanya lagi,
dalam survei, siapa yang lebih stres tengah pandemik? Perempuan atau laki-laki? Ayo ibu-ibu ya, para wanita, Women in Christ, WIC. Siapa yang lebih stres? Wanita atau laki-laki? Suami atau ibu-ibu? Ibu-ibu atau suami yang lebih stres? Nah, ada yang jawab, ternyata wanita lebih stres. Ya, saya sudah survei juga kecil-kecilan tengah jemaat, banyak wanita, ibu-ibu, emak-emak stres. Tadi tuh mesti ngurusin anak di rumah, anak-anak belajar dari rumah, mesti ngajarin anak. Ya, apalagi katanya suami di rumah. Ada yang berkata, aduh, ketika suami saya di rumah Pak Amos, yang rewel, yang nggak mau inilah, mau itulah, ini misalnya dimasukin inilah, misalnya, aduh ribet dah. Mendingan suami saya kerja ada pergi gitu ya. Ketika suami ya work from home, itu jadi masalah juga. Hasil survei mengatakan ada banyak konflik dalam rumah tangga karena ketika suami dan istri dalam rumah yang setiap hari, yang orang bilang tuh, orang Jakarta bilang 4L, lu lagi gitu ya, enggak. Karena rumahnya tuh dekat kemana-mana ya, ke dapur dekat, ke ruang mandi, kamar mandi dekat, ya ruang tamu dekat, ke halaman dekat. Jadi akibatnya ketemu dia juga gitu ya. Lama-lama katanya, ya Pak, bete juga. Kan ibu-ibu pengen ngopi-ngopi cantik, betul nggak ya ibu-ibu ya? Ada ungkapan begitu, ngopi-ngopi cantik. Namun apa yang harus kita miliki di tengah-tengah pandemik? Ada ungkapan dalam bahasa Inggris yang berkata, finding hope in the pandemic. Ini ungkapan yang tepat, finding hope in the pandemic. Kenapa kita harus memiliki yang namanya pengharapan di tengah-tengah pandemik ini? Kita nggak tahu kapan ini berakhir. Ada yang berkata tahun 2022, ada yang berkata belum. Kemungkinan besar kita masih pakai masker sampai tahun depannya 2023. Nanti 2024 baru katanya lepas masker. Ada yang berkata begitu. Jadi kita harus punya pengharapan. Ada ungkapan yang berkata begini, hidup tanpa harapan adalah mati. Manusia dapat hidup 40 hari tanpa makan. Tanpa air bisa bertahan hidup 3 hari. Tanpa bernafas bisa bertahan hidup 4 menit. Tapi manusia tanpa harapan hanya dalam 1 detik sudah mati. Kenapa? Karena manusia ketika punya pengharapan, walaupun di tengah-tengah kesulitan, walaupun di tengah-tengah tantangan, walaupun di tengah-tengah himpitan, mungkin mengalami sakit penyakit yang serius. Tapi kalau orang punya pengharapan, dia punya pengharapan dalam keyakinan, expect with confidence, believing things can change, percaya kepada hal-hal yang berubah, atau perubahan yang lebih baik. Jadi orang yang punya pengharapan walaupun dia sakit, dia berkata saya percaya Tuhan Yesus dokter di atas segala dokter. Walaupun mungkin usaha suami sedang mengalami masalah karena COVID-19, karena pandemik ini, bisnis menurun mungkin. Tapi kalau suami punya pengharapan, suami akan berkata, Ma, kita percaya Tuhan punya rancangan buat kita. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Kalau ada orang yang sakit, kalau ada orang yang lemah, kalau ada orang punya masalah, kalau orang punya konflik, ada persoalan rumah tangga, orang yang punya pengharapan, dia akan berkata, Tuhan pasti bekerja membuat kami dalam rumah tangga ada pemulihan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin ibu-ibu. Apa artinya pengharapan? Seorang pemenang hadiah Nobel baru saja meninggal, namanya Desmond Tutu. Ini pemimpin gereja dari Afrika Selatan. Dia punya ungkapan begini, hope is being able to see that there is light despite all of the darkness. Pengharapan adalah kemampuan melihat adanya cahaya, terang, walaupun di tengah-tengah kegelapan. Saudara pasti pernah mendengar yang namanya paham apartheid di Afrika Selatan, di mana orang dibedakan berdasarkan ras, berdasarkan warna kulit. Tapi pemimpin yang namanya Uskup Desmond Tutu berkata, walaupun orang-orang kulit hitam dulu ditindas oleh orang kulit putih di Afrika Selatan secara politis, namun mereka punya pengharapan, dan itu benar-benar terjadi, saudara. Sekarang Afrika Selatan sudah mengalami perubahan. Apartheid sudah disingkirkan dari sistem politik di Afrika Selatan. Kenapa? Karena Uskup Desmond Tutu yang mendapatkan hadiah Nobel selalu mengatakan harus punya pengharapan, harus bisa melihat yang namanya terang di tengah-tengah kegelapan. Ibu-ibu kasih Tuhan, Women in Christ, bagaimana kita memiliki pengharapan dalam Kristus? 2 hal yang kita lihat dari firman Tuhan. Yang pertama, kita harus punya iman dalam pengharapan. Iman dalam pengharapan dikatakan dalam Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terjemahan bahasa Inggrisnya,
Terjemahan bahasa Inggrisnya dalam Roma 15 ayat 13 berkata, I pray that God who gives hope will bless you with complete happiness and peace because of your faith. Iman dan pengharapan itu seperti sebuah koin. Satu yang sisi adalah iman, satu sisi adalah pengharapan. Orang yang punya iman, dia pasti punya pengharapan. Orang yang punya pengharapan, dasarnya adalah iman. Ibrani 11 ayat pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan begini, beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Beriman berarti kita sungguh-sungguh memiliki satu keyakinan akan hal-hal yang diharapkan. Kita kepengen terjadi pemulihan dalam rumah tangga. Ketika kita memiliki yang namanya satu keyakinan dan berkata, saya percaya pemulihan pasti terjadi. Saya percaya terobosan pasti terjadi. Saya percaya mujizat terjadi. Kalau kita yakin sungguh-sungguh, itu yang namanya iman. Orang beriman dia pasti punya pengharapan. Saya suka kasih rumus yang berbunyi A ditambah B sama dengan C. A adalah activating event, kejadian dalam hidup. B adalah belief, keyakinan dalam hidup. C adalah konsekuensi, hasil dalam hidup. Sudah lihat sini, ibu lihat, activating event cuma 10% kejadian dalam hidup. Kejadian dalam hidup kita nggak bisa kontrol, ibu-ibu. Women in Christ, yang namanya kejadian dalam hidup kita tidak bisa kendalikan. Siapa yang nyangka bahwa kita harus mengalami pandemik seperti begini? Tidak ada yang nyangka. Itu yang namanya activating event. Tetapi kalau kita mau mendapatkan hasil yang baik, yang benar, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, keajaiban dari Tuhan, kita harus punya belief, keyakinan dalam hidup. Itu 90%. Coba ibu-ibu sekalian lihat. Kalau orang tuh, ya ini lihat nih ya, cognitive ABC model ini para ahli sudah meneliti. Jadi seringkali orang tuh kalah dalam menghadapi tantangan, mundur, tawar hati. Hidupnya 4L, ibu-ibu, letoy lesu loyo lunglai. Apa ibu-ibu ulangi lagi 4L, letoy lesu loyo lunglai. 4L, letoy lesu loyo lunglai. Kenapa? Karena B-nya itu bermasalah. Jadi orang misalnya gak terpilih jadi penyanyi di choir. Dia berkata, aduh suara saya jelek. Aduh saya gak mau nyanyi lagi. Akibatnya apa? Konsekuensinya. Dia menjadi sedih. Dia menjadi 4L, letoy lesu loyo lunglai. Di YouTube saya melihat tayangan kesaksian kisah nyata Tim and Carol yang sudah resmi bercerai. Yang orang Manado berkata sobat cere. Tapi Tuhan bisa pulihkan. Kenapa? Karena Ibu Carol walaupun suaminya yang namanya Pak Tim punya selingkuhan, bermasalah lah, ya kita udah tahu lah ibu-ibu ya, kadang-kadang kan begitu ya. Ya walaupun mereka suami istri ini dulunya adalah orang yang aktif di gereja, tapi kalau kita buka celah buat si iblis, ya makanya ibu-ibu banyak berdoa ya, gitu, kurangi yang namanya drama Korea gitu ibu ya. Ya banyak berdoa karena di luar sana peperangan rohani luar biasa. Jadi walaupun Pak Tim dan Ibu Carol mereka melayani Tuhan, buka celah suaminya yang namanya Pak Tim. Akibatnya apa? Punya masalah kasus perselingkuhan. Dan akhirnya mereka bercerai. Namun puji Tuhan, Carol punya iman. Sudah bercerai, teman-temannya, komunitasnya memberikan support, dukungan. Makanya ibu-ibu harus punya komunitas rohani khususnya. Ya ibu-ibu boleh punya yang namanya komunitas olahraga, ya fitness, aerobik, ya zumba, ya ibu-ibu silakan. Ya ikut segala macam tuh kegiatan ya, sepedahan gitu. Tapi ibu-ibu harus punya komunitas. Makanya kita ada yang namanya Women in Christ. Tujuannya apa? Kita harus punya komunitas rohani yang memberikan support. Ibu-ibu harus bergabung di Cool. Supaya apa? Supaya dalam komunitas Cool ini kita saling menguatkan. Nah Ibu Carol ini dikuatkan dalam komunitasnya. Sehingga singkat cerita, yang mereka sudah resmi bercerai, Tuhan bisa pulihkan. Kenapa? Karena mereka punya iman. Iman itu membuat mereka punya pengharapan. Dan Tuhan menjawab dengan cara yang ajaib. Ketika Tuhan melihat ada iman orang percaya, Tuhan mengadakan perkara mujizat yang luar biasa. Pertanyaannya ibu-ibu, bagaimana kita memiliki iman sehingga kita
memiliki pengharapan. Mari kita lihat dalam Roma 10 ayat 17. Firman Tuhan jelas mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi bagaimana kita memiliki iman? Tidak ada cara lain selain apa? Kita diisi oleh firman Tuhan. Pikiran kita tuh ibu-ibu, ada ungkapan dalam bahasa Inggris, garbage in, garbage out. Garbage itu sampah. Masuknya sampah itu kan mesti dibuang. Tapi seringkali banyak pikiran-pikiran sampah masuk dalam pikiran kita. Gosip, sakit hati, ya, hal-hal yang buruk kita dengar, ya, perkataan orang lain tentang diri kita, ya, orang lain ngomongin kita nyampe sama kita, itu garbage, itu sampah. Ya, teman kita mamerin kekayaan, ya, terus diomongin, terus kita ikut denger, itu sampah. Garbage ibu-ibu, garbage. Nah kalau masuknya sampah, keluarnya sampah. Masuknya hal-hal yang negatif, pikiran yang bahasa Jermannya itu neko-neko, yang keluar dalam hidup kita adalah apa? Perasaan juga yang gak karuan. Di tengah-tengah pandemi ada dampak buruk, berita hoax. Sudah diteliti. Kenapa di tengah-tengah pandemi harus dibatasi namanya hoax? Karena hoax itu membuat orang bisa mengalami masalah mental. Kesehatan mentalnya jadi buruk. Karena yang namanya konflik, yang namanya psikis. Tekanan dalam psikis. Masalah dalam kejiwaan. Pikiran perasaan yang membuat kita jadi stres, cemas, susah tidur. Reverend Billy Graham berkata begini, saya kira tidak ada seorang pun yang dapat hidup tanpa pengharapan. Sebagaimana oksigen bagi paru-paru, harapan merupakan alat pertahanan hidup di dunia ini. Dan Alkitab dipenuhi dengan pengharapan. Saya baca biografi hidup dari seorang wanita yang namanya Marianne Ford. Dia seorang wanita yang sebenarnya normal dalam penglihatan. Tapi dalam buku biografi yang saya baca, dia mengalami kebutaan. Yang penglihatannya makin menurun. Dan akibatnya ibu-ibu, dia mengalami kebutaan. Tapi Ibu Marianne Ford ini, dia punya iman. Sehingga dia punya pengharapan Tuhan bisa sembuhkan dia. Padahal dia di gereja bukan yang mendoakan selalu orang sakit. Jadi gerejanya gak punya tradisi untuk doa kesembuhan. Ya, ini gereja-gereja yang kita sebut mainline churches di Amerika Serikat. Tidak ada yang namanya doa khusus untuk orang yang sakit, pengurapan dengan minyak urapan ya untuk orang yang sakit, tidak ada. Gitu. Gak ada healing ministry dalam gereja. Tetapi dia baca Alkitab. Dia percaya kepada Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Dan dia berdoa dari tahun ke tahun. Luar biasa, 12 tahun. Ya. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa saya gak sembuh? Tuhan kasih ayat sama dia. Efesus 5:20, Tuhan bicara sama dia. Mengucap syukur. Padahal belum sembuh, mengucap syukur. Women in Christ, para wanita yang dikasih Tuhan, para wanita yang hidup dalam Kristus. Kesaksian ini merupakan satu bukti kalau orang punya pengharapan, mujizat pasti terjadi. Kalau orang punya pengharapan, dia pasti menang dalam menghadapi situasi yang sulit dalam hidupnya. Setelah 12 tahun, tiba-tiba dia bangun pagi, dia bisa lihat dengan normal. Suaminya gak percaya, dibawa ke dokter. Dokter pun mengatakan secara medis, mestinya gak bisa lihat lagi. Dan dokter mengatakan ini hanya mujizat dari Tuhan yang bisa menyembuhkan dia. Kalau kita punya masalah tekanan, miliki namanya iman, supaya kita tetap berharap yang terbaik dari Tuhan, berharap kepada pertolongan Tuhan, berharap akan mujizat Tuhan. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar kisah Aldi Novel Adilang yang terapung di laut selama 49 hari. 49 hari. Jadi Aldi Novel Adilang ini terhanyut kisahnya. Jadi dia bekerja tuh, kalau kita lihat gambarnya ibu-ibu nih, lihat gambarnya. Jadi seperti di sebuah rakit. Ya lihat gambarnya nih ibu-ibu ya. Jadi rakit penangkap ikan. Ini di Minahasa. Jadi rakitnya itu terlepas. Dan dia terombang-ambing sampai ke tengah samudra luas. Singkat cerita, akhirnya ditemukan oleh kapal bendera Panama di perairan Guam dan kembali ke Indonesia. Wah, dia cerita sendiri, ibu bisa browsing di internet. Nah, lihat petanya, bayangkan. Dia itu drifted kurang lebih 1.600 miles. Waduh, ya satu jarak yang sangat jauh sekali. Dan bagaimana ini menarik ini? Ini menarik. Bagaimana Aldi Novel Adilang hasil bertahan hidup?
Rupanya di rakit itu ada generator, tabung gas, lampu, radio HT, tenaga surya, antena, baju, beras, rempah-rempah, peralatan dapur, dan Alkitab. Ya, saya kasih highlight, ya nggak kasih bold, Alkitab yang menjadi sarana bertahan hidup selama 49 hari. Dia pernah berpikir untuk menenggelamkan dirinya karena putus asa, tetapi dia tetap punya pengharapan untuk bisa survive selama. Karena di tengah-tengah samudera luas, perairan Guam itu milik Amerika Serikat, bayangkan. Jadi dia masuk Amerika tanpa paspor, ibu-ibu. Dia nyanyi lagu rohani, dia memuji Tuhan 49 hari, ibu-ibu. Dan akhirnya dia selamat. Tadi kan ya, diselamatkan oleh kapal berbendera Panama, dibawa dulu ke Jepang. Dari Jepang dipulangkan ke Jakarta, Jakarta baru pulangkan ke Minahasa. Akhirnya puji Tuhan, dia selamat dan kembali bertemu dengan orang tuanya. Kenapa? Karena dia punya pengharapan. Gimana dia punya pengharapan? Karena dia baca Alkitab. Jadi dia kebaktian sendiri, dia pengen pujian sendiri, dia khotbah sendiri, dan ambil kolektor sendiri, saudara. Kita harus punya disiplin rohani 4M. Membaca firman Tuhan tiap hari, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan membagikan firman Tuhan. Bagaimana kita memiliki pengharapan dalam hidup, sehingga kita memiliki iman, baca firman Tuhan tiap hari, baca buku-buku rohani, dan bukalah channel YouTube yang menguatkan iman kita. Maka kita percaya kita memiliki pengharapan yang kuat dalam Kristus Yesus, dan pengharapan dalam Kristus Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, kuasa Roh Kudus dalam pengharapan. Bagaimana kita memiliki pengharapan? Yang kedua adalah kita harus hidup dalam kuasa Roh Kudus. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan demi sukacita dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kata kekuatan di sini dari kata Yunani dunamis. Dunamis adalah kekuatan supernatural dari Roh Kudus. Kata ini adalah sebuah kata yang sama dipakai oleh Tuhan Yesus dalam Kisah 1 ayat yang ke-8. Ketika Tuhan Yesus berkata buat para murid, kamu akan punya kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di situ adalah kata dunamis. Kata dunamis dipakai untuk istilah dinamit, dinamo, sesuatu yang meledak, sesuatu yang memberikan pengaruh, sesuatu yang menggerakkan, sesuatu yang menghasilkan power. Itu yang namanya dunamis. Ibu-ibu, mengapa kita memerlukan kuasa Roh Kudus, kekuatan supernatural dari Tuhan? Karena menurut data di dunia ini, satu orang bunuh diri setiap 40 detik. Orang itu membunuh dirinya sendiri lebih banyak daripada yang namanya konflik, perang, dan bencana alam. Jumlah orang yang terpapar COVID dan meninggal dunia memang angkanya lebih dari 5 juta katanya. Tetapi orang yang bunuh diri di dunia ini angkanya jauh lebih banyak. Satu orang bunuh diri setiap 40 detik. Kenapa itu bisa terjadi? Lihat ini urutannya. Karena tekanan kelelahan hidup itu, ya, kelelahan mental, ketawaran hati, stres, depresi, dan akhirnya orang bunuh diri. Jadi ketika orang punya tekanan dalam kehidupan, dia capek secara emosi, mental. Orang Jakarta bilang, aduh, awak gelap, gitu ya. Udah nggak punya pengharapan lagi, udah tawar hati, udah 4L tadi, letoy lesu loyolum lah, ibu-ibu, udah nggak semangat. Bangun pagi-pagi udah gak semangat, udah gak ada lagi yang namanya doa, udah gak lagi ada yang namanya ibadah. Itu sudah mulai tawar hati, dan dia stres, akhirnya depresi, dan bisa bunuh diri. Seorang dokter namanya Dr. Hanselio bikin penelitian. Ternyata kalau orang menghadapi masalah dalam hidup, walaupun dia bisa mengalami yang namanya perlawanan, ya coba ibu-ibu lihat ya, ada alarm stage, ada resistance stage, ada exhaustion stage. Memang bisa ada yang namanya resistance stage. Resistance itu artinya perlawanan. Tetapi kalau terus-menerus orang mengalami tekanan dalam hidup, dia akan kena yang disebut dengan exhaustion stage. Ibu-ibu olahraga itu sehat. Tapi kalau ibu-ibu olahraga satu hari 4-5 jam kelelahan, itu disebut dengan exhaustion stage. Hidup itu begitu. Udah kena pandemik, lockdown di rumah, gak bisa kemana-mana, keuangan bermasalah, suami kayaknya bikin masalah, suami kayaknya juga bikin kita bete, anak juga rewel, pembantu keluar dari rumah, yang ada saudara yang kena COVID, udah macam-macam. Itu bisa membuat orang mengalami kelelahan mental, dan itu harus hati-hati. Orang yang namanya Robin Williams, padahal kita tahu ini bintang film yang sangat terkenal, wah banyak dapat penghargaan
dalam film-film yang dibintangi. 2014 dia mati bunuh diri. Gara-gara apa? Cuma salah satu film yang dianggap gagal. Dihentikan penayangannya. Dia stres, depresi, dan akhirnya bunuh diri. Padahal dia kalau main film banyak orang terhibur, banyak orang tertawa, banyak orang senang dengan aktingnya. Tetapi ketika dia tidak mampu mengatasi yang namanya kelainan mental, stres, depresi, tidak punya pengharapan, dia bunuh diri. Survei di Indonesia tadi saya sudah sebutkan, sekitar 64,3% orang cemas dan depresi karena COVID-19. Akibatnya apa? Banyak orang mengalami gangguan kejiwaan. Akibat pandemi ini katanya, banyak orang mengalami gangguan kejiwaan, stres dan depresi. Pikirannya sudah mulai tidak fokus lagi. Pikirannya penuh dengan tekanan. Pikirannya penuh dengan berbagai macam masalah dalam kehidupan. Ibu-ibu, women in Christ, ada firman Tuhan yang berkata begini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ibu-ibu ikuti kalimat ini. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 18 ayat 14a. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Dan bagaimana kita bisa memiliki semangat, ibu-ibu? Mungkin Anda berkata sama saya, Pak, gimana saya mau semangat, Pak? Kami di rumah punya keuangan yang bermasalah. Kami punya masalah dengan pinjaman yang belum terselesaikan. Hutang piutang kami belum bisa diselesaikan. Mari ibu-ibu, kita punya kekuatan bukan dengan kekuatan manusia. Firman Tuhan berkata dalam Sakaria 4 ayat yang ke-6, not by might nor by power, but by my spirit says the Lord God Almighty. Bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan kekuatan yang namanya natural, tapi karena kekuatan yang dari Roh Allah. Kalau kita baca dalam Alkitab bagaimana kita bisa memiliki kekuatan yang dari Roh Allah, maka kita harus berdoa. Kita baca dalam Alkitab ketika orang-orang percaya, mereka sehati dalam doa bersama-sama, mereka penuh dengan Roh Kudus. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Jadi ibu-ibu, tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama tadi, kita harus punya iman, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Tapi sekarang kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dalam doa. Seorang ibu yang suaminya punya wanita lain, ya, simpedes, simpanan pedesan, maskot, simpanan masyarakat kota. Kata-katanya kasar, menyakitkan ibu ini. Tapi ibu ini, dia punya pengharapan. Dia tidak mau tinggalkan suaminya. Dia tidak mau bercerai. Tapi ketika suaminya memperlakukan dia dengan kasar, buat dia sakit hati, dia masuk kamar, dia baca firman dan berdoa. Dia nyanyi lagu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Dan apa yang terjadi? Suaminya diajak oleh temannya ikut sebuah acara khusus buat para pria. Dan suaminya dijamah Tuhan, bertobat. Tuhan pulihkan dan suaminya melayani Tuhan. Ibu-ibu, kenapa itu bisa terjadi? Karena orang punya pengharapan pasti mengalami pertolongan Tuhan. Orang punya pengharapan, dia pasti jadi pemenang. Kenapa? Karena dia punya iman kepada Tuhan melalui firman-Nya. Dia punya kekuatan Roh Kudus yang membuat dia bisa mampu menghadapi situasi yang sulit. Karena bersama dengan Kristus kita cakap menanggung segala perkara. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita berdiri bersama ibu-ibu, kita berdoa. Bapa, kami berdoa supaya setiap kami Tuhan tetap memiliki pengharapan. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang menjadi penolong dalam kehidupan kami. Women in Christ, ibu-ibu sekalian, para wanita yang dikasih Tuhan. Kalau saat ini mungkin ibu-ibu sedang menghadapi persoalan, pergumulan, masalah, kesulitan. Mungkin orang yang kita kasihi terbaring sakit. Mungkin juga suami dalam pergumulan. Mungkin juga ada anak kita yang dalam pergumulan. Mungkin anak atau mantu kita dalam tekanan, masalah kehidupan. Mungkin masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah hubungan dengan orang lain. Tetapi kalau ibu-ibu, women in Christ, kalau percaya, sungguh percaya, sungguh-sungguh yakin akan hal yang kita harapkan. Ibu-ibu, angkat tangan. Wanita, women in Christ, yang percaya bahwa pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat pada saat ini. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, walaupun masih dalam persoalan rumah tangga, masih dalam masalah sakit penyakit, masih dalam masalah keuangan, masih masalah konflik dengan seseorang.
Tapi kami angkat tangan kami Tuhan, karena kami memiliki pengharapan dalam Engkau Tuhan. Dan pengharapan dalam Engkau Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ketika kami mengangkat tangan kami Tuhan, Engkau turun tangan. Dan ketika Engkau turun tangan, Engkau pegang tangan kami. Dan ketika Engkau pegang tangan kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami punya masalah kami percaya ada kekuatan kemenangan, keajaiban dan mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Baik ibu-ibu, kita akan berikan persembahan kita. Mari siapkan persembahanmu. Sudah ada QR code di layar ibu-ibu. Ibu-ibu silakan untuk men-scan-nya. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Persembahan kami ini adalah tanda dan bukti bahwa kami mengasihi Tuhan, dan tanda dan bukti juga bahwa kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami mengembalikan persembahan ini ke rumah Tuhan, supaya lewat persembahan ini pekerjaan Tuhan di rumah ini boleh diberkati. Terpujilah namamu Tuhan, bagi setiap kami yang memberi, berkati apa yang kami kerjakan, perbuat yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus dengan sukacita kami akan memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi ibu-ibu. Kita akan mengakhiri ibadah yang luar biasa ini. Mari kita bangkit berdiri, kita buka hati, kita angkat kedua tangan kita, dan kita akan pulang bersama berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, Maha Pengasih, Pemurah, Panjang Sabar, tetapi juga Allah yang berkuasa, Allah ajaib, Allah yang dahsyat. Aku menyerahkan seluruh jemaat Women in Christ di dalam tangan-Mu. Tidak ada pribadi yang mengenal kami seperti Engkau mengenal kami, karena Engkau adalah Bapa yang baik dalam hidup kami. Lindungi setiap anak-anak-Mu, hibur setiap anak-anak-Mu, kuatkan dan teguhkan, sembuhkan yang sakit Bapa, baik secara fisiknya maupun secara jiwanya. Berkati yang bekerja, yang berdagang usaha, berkati juga suami mereka semua Tuhan, berkati anak-anak mereka semua. Tangan kasih dan anugerah Tuhan menyertai Engkau kemanapun Kau pergi. Dan yakin dan percayalah, bersama dengan Tuhan semua dibuat jadi baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Selamat tahun baru sekali lagi. Tuhan memberkati Women in Christ GB Puri Indah. Haleluya.